Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya dari kelompok 1 yang diketuai oleh Muhammad Fitra Arjuna, kemudian beranggota Rina Hashim, Indra Wahid, kemudian saya sendiri. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal mencangkup konteks. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi verbal, yang kedua ada ciri komunikasi verbal, yang ketiga ada jenis komunikasi verbal, dan yang terakhir faktor komunikasi verbal. Nah, pengertian komunikasi verbal adalah komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis, written atau lisan, oral. Nah, ciri komunikasi verbal yang pertama yaitu disampaikan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, komunikasi sering ditentukan oleh komunikasi nonverbal tanpa tahun. Nah, jenis komunikasi verbal ada dua. Yang pertama, berbicara dan menulis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Saya akan menjelaskan tentang berbicara dan menulis. Nah, berbicara dan menulis ialah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis ialah komunikasi verbal non-vokal. Nah, contoh dari komunikasi verbal vokal yaitu presentasi dalam rapat. Kemudian, contoh komunikasi verbal non-vokal yaitu surat menyurat bisnis. Nah, jenis yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan dan membaca berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan ialah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yakni mendengarkan, memerhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis. Selanjutnya, faktor komunikasi verbal. Yang pertama, faktor intelijensi. Yang kedua, faktor budaya. Yang ketiga, faktor pengetahuan. Yang keempat, faktor kepribadian. Dan yang kelima, faktor pengalaman. Adapun beberapa contoh dari komunikasi verbal, misalnya seperti surat menyurat, bercakap-cakap di telepon, presentasi tugas di depan kelas kepada teman, membaca koran, majalah, menonton televisi, mendengarkan siaran radio, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kesimpulan dari komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Komunikasi verbal menempati porsi besar, karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang nonverbal. Dengan harapan, komunikan bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Itulah presentasi dari kelompok kami, mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.